Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Walaupun kita masih dalam keadaan masa pandemi COVID-19, saya berharap itu bukan menjadi penghalang kalian untuk terus belajar dan terus belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya ingin kalian tuliskan nama kalian di kolom komentar di Google Classroom, atau kalian juga bisa tulis nama tersebut sebagai bentuk kalian ikut hadir berpartisipasi dalam proses pembelajaran kali ini. Adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas tentang masih dengan bab yang sama di pertemuan sebelumnya, tapi hari ini kita membahas tentang warga negara Indonesia, yang mana tujuan pembelajaran di pertemuan ini adalah melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis status kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, saya juga berharap kalian juga mampu menganalisis asas-asas dalam kewarganegaraan. Sebelum masuk ke materi, saya hanya ingin mengingatkan bahwa minggu lalu pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang wilayah. Bahwa negara itu, kalau kita berbicara tentang negara, tentu kita akan berbicara tentang tiga hal. Pertama, wilayah. Nah, apa itu wilayah sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Kemudian rakyat. Nah, pertemuan kedua ini tentang rakyat. Nah, karena kita berbicara tentang rakyat Indonesia, tentang negara Indonesia, maka kita membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Bagaimana kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia? Nah, sebelum masuk ke dalam situ, kita membahas dulu tentang pengertian warga negara Indonesia. Siapa yang menjadi warga negara Indonesia? Jawabannya ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bagaimana bunyi undang-undang tersebut? Yang pertama, menurut undang-undang ini, orang Indonesia, kewarganegaraan Indonesia itu adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang ini telah menjadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayahnya Indonesia, ibunya warga negara asing, atau sebaliknya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah tidak memiliki kewarganegaraan, atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Nah, khusus poin D nanti akan saya jelaskan lebih lanjut setelah kita selesaikan dulu isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Karena ini sangat penting diketahui, karena di sini ada keterangan bahwa ayah tidak memiliki kewarganegaraan. Nanti bagaimana kejadiannya sampai tidak mempunyai kewarganegaraan, kita akan simak dan kita bahas sama-sama. Berikutnya, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya yang WNI meninggal dunia dari perkawinan yang sah. Nah, untuk mengenai yang E, ini penjelasannya adalah seumpama ada perkawinan berbeda negara, ibunya WNA, kemudian ayahnya WNI. Oke. Kemudian sebelum si anak itu lahir, ternyata si ayahnya yang WNI itu meninggal dunia. Nah, menurut undang-undang ini, anak yang dilahirkan oleh rahim WNA tersebut tetap mendapatkan hak sebagai warga negara dengan syarat waktu lahirnya itu tidak lebih dari waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal. Jadi
ilustrasinya seperti ini. Anggap saja ini adalah hari di mana ayahnya meninggal dan ini hari di mana sang anak itu lahir. Nah, rentan waktu kedua masa ini tidak boleh lebih dari 300 hari. Jika lebih dari 300 hari, maka menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, si anak tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Oke, jika anak itu lahir lebih dari 300 hari setelah ayahnya meninggal, maka tidak dianggap oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai warga negara Indonesia. Jelas ya mengenai poin E. Sekarang poin F. Undang-undang ini juga mengakui kepada anak yang lahir walaupun perkawinan yang dilakukan oleh bapak dan ibunya bukan perkawinan yang sah. Jadi anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah dari ibu WNI. Jadi selama ibunya WNI, mau perkawinan itu sah, mau perkawinan itu tidak sah, itu diakui oleh undang-undang kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang G, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, artinya perkawinannya tidak sah, tidak mempunyai surat menyurat dari ibu WNA, kemudian diakui oleh ayah yang berwarga negara Indonesia sebagai anaknya. Dan pengakuan itu dilakukan sebelum si anak berusia 18 tahun atau belum menikah. Ceritanya seperti ini untuk poin G. Misalnya nih ada, mohon maaf saya bercerita mungkin agak sedikit kurang bagus bahasanya, tapi semoga ini bisa dimengerti. Ada seorang WNA hamil. Bapaknya tidak jelas. Siapa yang menjadi bapaknya tidak jelas. Lahir. Setelah si anak lahir, tentu karena bapaknya tidak jelas, pasti perkawinan tidak sah. Kalau perkawinan sah, pasti bapaknya jelas. Nah, karena bapaknya tidak jelas, lahirlah si anak. Nah, ternyata setelah si anak lahir, ada orang Indonesia yang mengakui anak tersebut. Itu anakku, kata si orang Indonesia. WNI, ayah yang WNI itu mengakui bahwa itu adalah anaknya. Akan tetapi pengakuan itu dilakukan sebelum si anak berusia 18 tahun. Nah, jika itu dilakukan oleh WNI sebelum si anak berusia 18 tahun, maka menurut undang-undang kita, si anak mendapatkan hak menjadi kewarganegaraan Indonesia. Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut. Kemudian yang bagian H, undang-undang ini juga mengakui kewarganegaraan Indonesia bagi anak yang lahir di NKRI, yang mana pada waktu lahir ayah dan ibunya tidak diketahui. Tahu-tahu ada anak gitu loh, entah di jembatan, entah di depan rumah orang, entah di depan rumah sakit. Tapi setelah dicari, bapak ibunya tidak diketahui. Bapak ibunya tidak tahu ini anak siapa. Nah, maka oleh undang-undang anak yang kurang beruntung seperti ini juga diakui sebagai warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir di luar wilayah NKRI tapi ayah dan ibunya WNI. Jadi jangan khawatir, kita sebagai warga negara Indonesia walaupun melahirkan di luar negeri, undang-undang kita tetap mengakui anak kita yang lahir di luar negeri tersebut. Dan yang terakhir, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucap sumpah janji kepada NKRI. Jadi ini ada keluarga asing lah istilahnya, keluarga non Indonesia, warga negara asing, dan dia memohon kepada negara kita, kepada Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan permohonannya dikabulkan. Nah, syarat untuk menjadi warga negara Indonesia tadi melakukan permohonan, setelah permohonannya dikabulkan dia harus mengucap sumpah janji setia kepada negara. Nah, ternyata sebelum mengucapkan sumpah dan janji setia kepada negara, si ayah atau si ibu itu meninggal dunia dan mungkin si anak tidak punya siapa-siapa lagi. Nah, si anak tetap mendapatkan hak menjadi warga negara Indonesia.
Nah, ini adalah isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Sekarang kita kembali ke bagian D. Kenapa ada orang yang lahir tanpa kewarganegaraan? Sehingga ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang bagian D, anak yang lahir dari perkawinan sah dari ibu WNI dan ayah tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara ayah tersebut tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Penjelasannya adalah dalam penentuan kewarganegaraan ada dua asas. Ada asas ius sanguinis dan ada asas ius soli. Nah, bagi negara yang menganut asas ius sanguinis, ini dia akan memberikan kewarganegaraan kepada siapa saja sesuai dengan keturunan orang tuanya. Jadi selama orang tuanya itu berkewarganegaraan, maka dia melahirkan kapan saja, di mana saja, maka akan tetap melekat kewarganegaraan itu sesuai dengan kewarganegaraan sang orang tua. Jadi ius sanguinis ini adalah pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Nah, contoh negara dengan asas ini adalah Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia aman, mau melahirkan di mana saja, istri kita atau istri kita melahirkan di mana saja, maka kewarganegaraan Indonesia tetap bisa diberikan kepada keturunan kita. Nah, yang kedua, ada negara yang menganut asas ius soli. Apa itu asas ius soli? Yaitu asas dalam pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Artinya, negara dengan asas ini akan memberikan kewarganegaraan kepada siapa saja yang lahir di wilayahnya. Dan ia tidak akan memberikan kewarganegaraan kepada siapa saja yang tidak lahir di wilayahnya, walaupun bapak dan ibunya adalah warga negaranya. Contoh negara dengan asas ini adalah Amerika Serikat. Jadi pada prinsipnya Amerika Serikat itu akan memberikan kewarganegaraan kepada siapa saja yang melahirkan di Amerika Serikat. Tapi jika ada orang Amerika Serikat melahirkan di luar Amerika Serikat, maka si anak dari orang Amerika tersebut tidak akan mendapatkan hak menjadi warga negara Amerika Serikat. Jelas? Nah, jadi ini ada dua perbedaan asas dalam pemberian kewarganegaraan. Nah, karena dua perbedaan inilah sehingga muncul masalah, yaitu masalah bifatright dan masalah afatright. Bifatright dan afatright. Kenapa bisa terjadi bifatright? Kenapa terjadi afatright? Bifatright itu terjadi ketika ada orang sanguinis, kita sebut saja SN itu sanguinis, kita contohkan saja Indonesia. Jika ada orang Indonesia, kemudian dia melahirkan di ius soli, kita sebut saja ius soli ini adalah Amerika. Nah, maka anak yang dilahirkan oleh orang Indonesia tersebut mendapatkan kewarganegaraan ganda. Istilahnya adalah bifatright. Tapi sebaliknya, jika ada orang ius soli, kita sebut saja dia Amerika, melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis, kita sebut saja Indonesia, maka anak yang lahir itu tanpa kewarganegaraan. Jadi orang Indonesia melahirkan di Amerika, hasilnya adalah kewarganegaraan ganda. Tapi sebaliknya, ketika orang Amerika melahirkan di Indonesia, hasilnya adalah afatright atau tanpa kewarganegaraan. Nah, jika sudah terjadi permasalahan demikian, maka yang harus dilakukan adalah melakukan stem cell aktif. Apa itu stem cell aktif? Upaya tindakan hukum tertentu untuk menjadi seorang warga negara. Baik dia tanpa kewarganegaraan atau memiliki kewarganegaraan ganda, dia harus melakukan tindakan hukum tertentu. Apa itu tindakan hukum tertentu? Yaitu mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh negara yang dia pilih. Jika ingin menjadi warga negara Indonesia, maka dia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Kalau dia ingin menjadi warga negara Amerika pun demikian. Jadi, kalau sudah terjadi permasalahan demikian, nah, apakah boleh
Pak, apakah boleh kita memiliki kewarganegaraan ganda? Jangan. Dan ini masalah. Makanya diberikan solusi, setiap terjadi permasalahan, silakan lakukan langkah stelsel aktif, yaitu upaya tindakan hukum tertentu untuk menjadi warga negara. Nah, kalau seumpama seorang SN atau ius sanguinis melahirkan di sanguinis, atau ius soli melahirkan di ius soli, apakah juga akan muncul bifatret dan apatret? Tidak. Jika dia sudah melahirkan sesuai dengan tempat yang berajaskan sama, maka dia tidak melakukan hal apapun, maka dia mendapatkan kewarganegaraan dengan sendirinya. Ini disebut sebagai stelsel pasif. Kita ini termasuk stelsel pasif. Karena apa? Saya tanya, apakah kita pernah melakukan tindakan hukum tertentu setelah kita lahir? Tidak. Tahu-tahu kita berkewarganegaraan Indonesia. Kenapa? Bapak dan ibu kita melahirkan di Indonesia, tidak masalah. Seandainya bapak ibu kita melahirkan di Arab Saudi pun tidak masalah. Banyak orang anak-anak yang lahir di Arab Saudi tetap menjadi orang Indonesia. Kenapa? Arab Saudi dengan Indonesia sama-sama stelsel ius sanguinis. Jadi Arab Saudi tidak memberikan kewarganegaraan kepada orang yang lahir di tempatnya, tapi Indonesia tetap memberikan kewarganegaraan kepada warga negaranya yang melahirkan dimanapun, sehingga tidak terjadi ganda, tetap satu. Ya soli. Baik, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan atau ada sedikit permasalahan yang ingin kita diskusikan, silahkan kalian tanyakan melalui kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan. Setelah hilapnya saya mohon maaf. Terus jaga kesehatan dan semoga kita bisa bertemu melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya dalam waktu dekat ke depan. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.